Ayo kita siapkan hati kita, minta kehausan dari hadapan Tuhan. Tuhan, kami minta ya Allah, berikan kami kehausan yang lagi ya Tuhan. Kehausan yang baru lagi di hadapan Tuhan. Bagaimana kami merindukan Tuhan. Ingatkan kami lagi ya Allah tentang pengorbanan Kau di kayu salib ya Allah. Bahwa Engkau mati buat hidup kami. Kau menebus setiap hidup kami ya Allah. Dosa-dosa kami Tuhan. Segala pelanggaran kami ya Allah. Begitu besar kasih Engkau ya Allah. Kau mengasihi kami bukan karena kami jadi orang yang baik ya Allah. Kau mengasihi kami bahkan ketika kami sedang berdosa, saat berdosa ya Allah. Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Dan Kau nggak tanggung-tanggung membayar hidup kami ya Allah. Kau berikan semuanya, bahkan hidup nyawa Engkau ya Allah. Pengorbanan Kau Tuhan. Kau berikan dirimu ya Allah untuk tebusan hidup kami ya Allah. Nggak nanggung-nanggung Tuhan. Karena Kau lihat hidup kami adalah orang-orang yang berharga. Karena Kau melihat kami adalah pribadi yang berharga ya Tuhan. Sehingga Engkau menebus kami ya Tuhan. Kau menebus kami, nggak tanggung-tanggung ya Allah. Karena Kau melihat hidup kami berharga ya Allah. Tuhan, kami rindu Tuhan mengalami Engkau lagi ya Allah. Lawatan-Mu lagi Tuhan. Kalau mungkin dahulu kami sudah merasakan lawatan Tuhan. Mungkin di acara-acara besar Tuhan. Di retret Tuhan mungkin. Ketika Engkau menjamah hidup kami, melawat kami. Bagaimana kami menangis Tuhan. Merasakan hadirat Tuhan. Mungkin ketika kami lagi sedang KKR Tuhan. Kau menjamah kami Allah. Tapi hari ini Tuhan kami minta lawatan Tuhan itu Allah. Bagaimana Kau menjamah lagi hati kami ya Tuhan. Bagaimana Engkau menggetarkan hati kami lagi ya Allah. Bagaimana Engkau menyadarkan kembali kami bahwa kehadiran Engkau Tuhan penting dalam hidup kami. Bahwa Engkau adalah satu-satunya sumber Tuhan. Sukacita kami. Bahwa Engkau adalah sumber kehidupan ya Allah. Kami nggak mau kehilangan Engkau Tuhan. Kami nggak mau kehilangan momen itu ya Allah. Kami berdoa Tuhan. Kami berdoa Yesus. Berikan kami kehausan lagi dalam Engkau Tuhan. Berikan kami kerinduan lagi Tuhan. Berikan kami kerinduan kehausan lagi Tuhan. Kami nggak mau hambar dengan Kau Tuhan. Kami nggak mau biasa-biasa dengan Kau Yesus. Kami nggak mau hubungan yang formalitas Tuhan. Kami nggak mau hubungan yang sekedarnya Tuhan. Bahkan kami sering memberikan waktu-waktu sisa kami Tuhan. Kami nggak berikan prioritas Engkau yang sebagai utama ya Allah. Saat ini Tuhan, kami minta Kau hadir di setiap rumah kami ya Allah. Di kosan kami Tuhan, dimanapun kami berada ya Allah. Engkau hadir saat ini Tuhan. Dapati kami jadi orang yang haus Tuhan. Dapati kami orang-orang yang haus, yang rindu Tuhan. Yang rindu di hadapan Engkau ya Allah. Dapati Tuhan, dapati hati kami Tuhan. Orang-orang yang bersungguh hati ya Allah di hadapan Engkau ya Tuhan. Sehingga Kau buat perbedaan ya Allah. Antara orang yang menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati. Dan orang yang tidak menyembah Engkau ya Allah. Kau akan buat perbedaan Tuhan. Orang boleh melihat Tuhan perbedaan itu ya Allah. Orang-orang dunia boleh melihat perbedaan itu ya Allah. Ada berkat khusus Tuhan. Ada perlindungan khusus Tuhan. Ada kehidupan yang berbeda Tuhan. Tidak seperti kehidupan orang pada umumnya Allah. Karena ada tujuan Tuhan yang ilahi Tuhan. Yang kekal Tuhan. Kau berikan dalam hidup kami. Siapkan hati kita. Silakan teman-teman juga ikut menyembah di rumah. Dia hadir di rumahmu saat ini. Dia hadir di tempat di mana kau berada saat ini. Dia hadir. Dia begitu rindu dengan hidupmu. Dia begitu rindu dengan engkau, anaknya. Tidak pernah satupun dia menolak engkau. Tidak pernah satu kali pun dia mengusir engkau. Jangan biarkan intimidasi jahat itu menguasai pikiranmu. Jangan biarkan intimidasi jahat itu merasa engkau tertolak. Merasa engkau tidak layak. Karena darah Yesus selalu layak untuk hidupmu. Darah Tuhan selalu layak bagi engkau.
berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga, lebih gemilang dunia. Terimalah puja yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia kepuasanku. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Amin. Kau yang berharga, lebih gemilang dunia. Terimalah puja yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia kepuasanku. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga, lebih gemilang dunia. Adanya Engkau Tuhan, terimalah puja yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kerinduanku selalu dekatmu. Yesus, Kaulah masuk. Aku kecil, aku lihat kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga, Kau yang berharga, lebih gemilang dunia. Terimalah semua Tuhan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Katakan kepuasanku, kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga, lebih gemilang dunia. Malah ya, yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Yesus, ku sanjung. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Yesus, ku sanjung. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Berikan pujian Allah yang mengasihi, Kau yang termulia, Kau yang layak ditinggikan, tiada yang lain. Dunia tak bisa gantikan Kau, Yesus. Dunia tak dapat gantikan Kau. Gemilang dunia, Kau membawa kami, Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemuliaan.
kemurahan-Mu. Katakan lebih baik satu hari, lebih dari satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, lebih dari satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kebaikan-Mu, dan menikmati semua kebaikan-Mu, dan menikmati kekudusan-Mu, Tuhan, dan menikmati semua kekudusan-Mu, dan menikmati kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kebaikan-Mu, kasih-Mu Tuhan, menikmati Engkau Yesus, di hadirat-Mu ada semua itu Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada kasih-Mu, ada kemurahan-Mu Tuhan, di hadirat-Mu Yesus, hanya di hadirat-Mu di hadirat Engkau ya Allah, di hadirat Engkau ya Tuhan, di hadirat Engkau Tuhan kami bisa rasakan ya Allah kebaikan-Mu, betapa baiknya Engkau dalam hidup kami ya Yesus Tuhan. Ketika tidak di hadirat Engkau Allah, kami bisa berprasangka buruk Tuhan dengan Engkau ya Allah. Kami bisa berprasangka yang buruk Tuhan ketika kami tidak di dalam hadirat Engkau Tuhan. Ketika kami tidak dalam hadirat Engkau Tuhan, kami bisa merasa tidak berharga ya Tuhan. Karena kami sering membandingkan diri kami dengan dunia Tuhan. Apa yang dunia miliki, apa yang dunia punya Tuhan. Namun ketika kami dalam hadirat Tuhan, apa yang dunia tawarkan kemilau dunia Tuhan, tidak menyilaukan hidup kami ya Allah. Ketika kami dalam hadirat Tuhan, ketika kami di dalam hadirat Tuhan, kami sering merasakan bahwa Engkau tidak mengasihi kami. Bahwa kami menjadi orang yang sangat malang di dunia ini Allah. Namun ketika kami dalam hadirat Tuhan, kami bisa rasakan kasih-Mu yang besar dalam hidup kami ya Allah. Engkau sangat mencintai kami. Ketika kami masuk dalam hadirat Tuhan. Sampai itu dalam ini dikatakan lebih baik satu hari Tuhan. Di pelataran-Mu ya Bapa.
kami bisa menemukan kemurahan-Mu, kebaikan, rasa cinta-Mu terhadap kami, ya Allah. Rasa Engkau memandang kami, bahwa kami adalah orang-orang pribadi yang berharga, ya Tuhan. Kita katakan lebih baik. Satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allahnya hidup dan menikmati semua kekurangan-Mu. Kita masuk lebih dalam lagi, Tuhan. Kami merasakan Kau lebih lagi, ya Allah. Lawan kami, Tuhan, saat ini, ya Tuhan. Menjadi orang-orang yang terbuka di depan Kau, ya Allah. Lawan kami. Dipercaya, Tuhan. Yang Kau cari adalah hati-hati yang rindu, Tuhan. Gak dibatasi medianya, Tuhan. Namun Kau selalu dengan hati yang rindu, ya Allah. Dapati dalam hati kami, ya Tuhan. Dapati, ya Allah. Lebih dari segalanya, kita katakan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Rindu Kau, Tuhan. Emas, perak, dan permata. Perak dan permata. Tiada artinya. Ku ingin lebih bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia kepadamu. Katakan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, hanya Tuhan. Tuhan, Kau hadir saat ini. Tiada artinya. Ku ingin lebih bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Tiada artinya. Bersekutu denganmu. Jadikan hamba kepadamu. Jadikan ku anak
Jadikan Tuhan yang berkenan Tuhan. Jadikan Tuhan berkenan kepada kami, anak yang berkenan di depan kami. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada Bang Deprido. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami Tuhan masuk lebih dalam. Bawa kami Tuhan masuk lebih dalam. Jangan biarkan kami Tuhan cepat puas Tuhan. Bawa kami lebih dalam. Bukan sampai pelataran saja Tuhan, tapi masuk Tuhan ke ruang kudus-Mu. Sampai bertemu muka dengan muka Tuhan. Sampai setiap kami ditenggelamkan tiada basi. Bawa kami Tuhan. Jangan biarkan kami mendapat kepuasan palsu Tuhan, tapi biarlah kami mendapat kepuasan yang abadi yang dari Tuhan. Yang sekali kami dipenuhi oleh air Tuhan, kami tidak akan merasakan dahaga kembali Tuhan, tapi kami disegarkan Tuhan, meluap-meluap Tuhan. Bahkan air itu sampai kepada orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Ya nama-nama Tuhan, bawa kami Tuhan. Bawa kami, sentuh setiap kami Tuhan. Sentuh setiap kami Tuhan. Tiada seorang pun Tuhan yang biasa-biasa. Tiada seorang pun yang terlepas Tuhan dari hadirat Tuhan. Tiada seorang pun Tuhan yang sia-sia datang bersekutu dengan Engkau. Tiada satu orang pun yang sia-sia Tuhan datang merendahkan diri di hadapan Engkau. Tiada satu pun orang yang sia-sia Tuhan mencari wajah-Mu Tuhan. Tiada satu pun yang datang dalam kehausan tapi tidak dipenuhi dan dikenyangkan oleh Tuhan. Tiada Tuhan, tiada satu pun yang dibiarkan terlepas. Tiada satu pun yang dibiarkan Tuhan terlepas. Tiada satu pun, tiada nawasi. Tuhan sentuh setiap kami Tuhan. Sentuh setiap kami, dipuaskan kami oleh hadirat Tuhan.
dipuaskan kami Tuhan oleh wajah-Mu, dipuaskan kami Tuhan oleh pribadi-Mu, dipuaskan kami Tuhan oleh hadirat-Mu, perkataan-Mu Tuhan, perkataan-Mu yang saat ini Tuhan. Ya Rabbi, kami mau mendengar firman yang hidup Tuhan. Kami mau mendengar firman yang saat ini Tuhan. Kami mau mendengar perkataan-Mu yang hari ini Tuhan. Kami mau mendengar perkataan-Mu Tuhan yang paling update saat ini Tuhan. Kami mau mendengar perkataan Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami rindu perkataan Tuhan. Tuhan, tidak ada yang terbatas Tuhan. Kau sanggup menerobos setiap hati yang keras. Kau sanggup menerobos segala kebodohan, ketidaktahuan Tuhan. Kau memuaskan saat ini setiap kami semua Tuhan oleh perkataan-Mu yang baru Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Pakai hamba yang gak ngerti apa-apa ini Tuhan. Pakai mulut lidah hamba Tuhan. Berkati jaringan Tuhan sehingga kami semua dapat mendengar dengan baik Tuhan. Sampai kami semua dapat sampai firman itu baik di tengah-tengah kami semua Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, firman yang segar, firman yang baru Tuhan, firman yang menyentuh teramat dalam itu sampai kepada setiap kami semua. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Semuanya. Shalom. Shalom. Nah, semua terima kasih untuk waktunya. Shalom. Ini Ibu Susi Purnama ya? Betul ya? Ya, Bang. Ini Ibu Susi Purnama bukan? Benar, Pak. Benar, Bang. Ada Bu Susi. Saya suaminya Ibu Seni. Kak Seni. Ya, Bu ya. Kak Seni sering cerita, baru kali ini ketemu Ibu. Ya, kita mau sharing ya tentang bikin hidup lebih hidup. Tapi ini semua hidup semua kan ini? Hidup dong, puji Tuhan. Hidup dong, Bang. Ya, percaya kita semua hidup, amin ya. Tapi pengen hidupnya lebih hidup lagi. Setiap hari lebih baru lagi, setiap hari lebih baru lagi, lebih baru lagi. Saya percaya kita semua hidup, nggak mau sekedar hidup. Orang di luar sana mungkin hidup, ya hari ini hidup, besok hidup, yang penting hidup gitu. Nggak punya mimpi, nggak punya keinginan, tapi kita nggak punya tujuan, tapi kita punya tujuan. Kita hidup bukan sekedar hidup, kita hidup bukan karena udah terlanjur dikasih nafas sama Tuhan, karena sekedar udah dilahirkan, kita bukan hidup yang seperti itu. Hidup kita itu digerakkan oleh tujuan. Kita tahu arahnya sehingga hidup kita benar-benar hidup. Nah, kita baca yuk Efesus 2. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Saya bacakan. Bang Rendo boleh bacain buat saya, Bang Rendo? Bisa? Bisa di-unmute? Host, bisa? Bisa, Bang. Oke, silakan Bang Rendo, 2:10. Efesus 2:10 Bang Rendo. Bang, bentar, Bang. Efesus 2 ayat 10. Sebentar, Bang. Sebentar, Bang ya. Bang. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sudah, Bang?
Kasih Bang Rendo. Sama-sama, Bang. Kita ini buatan Allah. Kita bukan buatan mama papa. Kita bukan hadir karena ada papa dan mama. Ya, mereka media, tapi kita ada di dunia ini karena memang kita dibuat oleh Allah. Firman Tuhan di sini jelas kita dibuat oleh Allah. Kita diciptakan itu dalam Kristus. Memang dari rahim orang tua kita. Tapi benihnya itu benih di dalam Kristus. Melalui Kristus kita diciptakan dan kita ada. Nah, tujuan kita ada di sini jelas untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Jadi saudara-saudariku, rekan-rekanku yang terkasih, kita ini dibuat oleh Allah. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Saya selalu tanamkan ini kepada diri saya. Saya lahir sebagai orang Batak. Saya lahir dari papa mama saya. Tapi saya sadar betul bahwa benih yang ada sama saya bukan benih Batak, tapi benih Kristus, benih surga yang ada dalam diri saya. Nah, ini yang saya tanamkan dalam diri saya. Benih surga lah yang melekat pada saya. Sehingga saya sadar walaupun saya terlahir di orang Batak atau papa mama saya mungkin tidak orang berada, tidak orang kaya, bukan orang terkenal, tapi saya sadar betul bahwa hidup yang ada pada saya, bahwa Kristus itu ada dalam saya diciptakan dalam Kristus. Nah, sehingga saya sadar betul bahwa potensi hidup saya, diri saya sendiri, itu punya sesuatu yang besar. Punya karakter Kristus, punya kekuatan Kristus, punya roh Kristus, punya kuasa Kristus. Sehingga saya sadar betul potensi hidup saya itu besar. Nah, ini dulu kita sadarin, kalau pengen hidup lebih hidup, kita kadang-kadang nggak tahu kita ini siapa. Kita sadar betul kita ciptakan dan dibuat oleh Allah, oleh benih Kristus. Dan diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, kita diciptakan untuk pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Allah pengen kita hidup di dalamnya. Allah pengen kita hidup ada di sana. Nah, kalau kita lihat lagi di Yohanes 13, 31, 32, nggak usah dibuka yang ini. Yohanes 13, 31, 32, kita ada itu untuk mempermuliakan Tuhan. Kita ada supaya Tuhan itu dimuliakan. Nah, jadi kalau kita sadar hidup kita itu untuk mempermuliakan Tuhan, diciptakan oleh Tuhan untuk perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itulah tujuan kita hidup, supaya Tuhan dimuliakan dan Tuhan memuliakan kita. Supaya kita itu dimuliakan, kita sadar Tuhan itu membuat kita untuk pekerjaan baik, unik, untuk kemuliaan, suatu yang mulia Tuhan persiapkan kita semua. Tuhan menciptakan kita untuk perbuatan yang besar, perbuatan yang mulia. Nah, inilah tujuan Tuhan hidup, tujuan kita hidup. Mulia itu seperti apa? Mulia itu bisa kita buat. Setiap orang bisa membuat kemuliaannya masing-masing. Setiap orang bisa membuat hidupnya masing-masing. Dulu kita ingat ya jargonnya Starmile, bikin hidup lebih hidup. Dia bisa bikin hidupnya lebih hidup dengan caranya dia. Manusia bisa membuat dia lebih hidup lagi, bisa. Tapi dia hidupnya semu. Dia bikin hidupnya hidup 1 jam, hidup 2 jam, hidup 3 jam, hidup 1 hari, hidup 2 hari, tapi setelah itu dia redup lagi, dia mati lagi. Dia semu. Setiap manusia bisa bikin kemuliaannya sendiri, kehidupannya sendiri. Semua orang tuh bisa bikin hidupnya. Kalau ada dunia gemerlap malam, orang bisa hidup di situ, dia bisa joget, dia puas, pulang dari situ dia nangis lagi di kamarnya. Dia mati lagi. Orang bisa buat kesenangannya sendiri, hidupnya sendiri. Dia bisa ciptakan sendiri. Tapi bukan itu yang kita cari, bukan itu yang kita mau. Kita lihat di Yohanes 8:54, kita baca yang ini. Yohanes 8:54. Yohanes 8:54 saya bacakan buat kita semua. Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaan itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku." Jadi Yesus juga sadar bahwa kalau dia hanya memuliakan dirinya sendiri, dia hanya menciptakan kemuliaannya sendiri yang bukan berasal dari Bapa.
semua itu nggak ada artinya gitu. Semua itu nggak ada gunanya. Kita bisa aja dipandang oleh karena kita jago berkelahi. Kita bisa aja dipandang karena nyali kita besar. Kalau dulu saya sebagai anak STM ya. Kita bisa dipandang karena kita pemberani bernyali. Kita bisa dipandang, kita bisa menjadi raja kecil kalau kita berduit. Kita bisa menjadi raja kecil kalau bapak mama kita mungkin terkenal. Kita bisa jadi raja-raja kecil gitu. Tapi bukan kemuliaan yang seperti itu yang kita mau cari gitu ya. Yesus juga sadar bahwa kemuliaan yang kubuat sendiri itu nggak ada artinya sama sekali. Tapi aku mau kemuliaan hidup yang dari Bapa. Gitu. Yesus maunya tuh hidup yang benar-benar dari Bapa. Hidup yang betul-betul dari Kristus yang sekali hidup untuk selama-lamanya. Nah, ini yang kita mau pelajari sore hari ini. Bagaimana caranya? Cara kita hidup lebih hidup. Cara bagaimana hidup kita itu lebih hidup. 2 Timotius 2. Nih Bang Gerhard waktu itu juga sampaikan. Kita buka di 2 Timotius 2. Bang Ferdi boleh bacain buat saya, buat kita semua, Bang Ferdi? Siap, Bang Abang. Ferdi? Siap, Bang. 2 Timotius 2 ayat 20 ya, Bang? 20, 21, Bang. Oke. 2 Timotius 2 ayat 20. Dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah, yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ayat 21-nya, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Amin. Terima kasih, Bang Amin. Fer. Siap, Jadi sama-sama. ada 2 orang di sini ya. Orang yang hidupnya biasa-biasa aja, sama orang yang hidupnya benar-benar hidup. Orang yang hidupnya dipakai untuk kemuliaan Tuhan, sama orang yang hidupnya tuh biasa aja. Amin. Nah, jadi kita mau jadi yang mana? Mau yang orang hidupnya biasa aja, atau mau jadi orang yang hidupnya benar-benar hidup? Nah, ada 2. Nah, kalau kita lihat di 21-nya, jika seorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi kunci yang pertama supaya kita hidup lebih hidup adalah kita menyucikan diri kita. Kita mesti hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, salah satu caranya kita menyucikan dirinya adalah kita mesti menerima Kristus. Tidak ada yang bisa menyucikan kita selain daripada darah Kristus sendiri. Mau kita bayar persepuluhan, ditambah menjadi 50-an, per 50-an, mau kita bayar persembahan sebanyak-banyaknya, itu tidak pernah bisa menyucikan kita. Tapi hanya kita menerima Kristus dan darahnya kita percaya dalam hidup kita. Itu yang bisa menyucikan kita, satu. Hanya itu yang bisa menyucikan kita. Jadi langkah yang pertama untuk kita menyucikan diri kita mesti menerima Kristus. Kita harus mengalami kelahiran baru. Yesus itu harus hadir dalam kehidupan kita. Harus melekat. Nah, ini harus kita ada pada setiap kita. Nah, kalau Kristus itu nggak ada pada setiap kita, melekat pada kita, harus terima Yesus, mengundang Yesus secara pribadi, masuk dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar mempercayainya, tapi dengan mulut mereka mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan, masuk dalam hidupnya, dan betul-betul kita menjadikan Tuhan itu raja dalam kehidupan kita. Bukan sekedar mempercayai Tuhan, menerima Tuhan Yesus. Ya, saya baru-baru ini ada tetangga saya ya. Tetangga saya sakit. Ya, malam-malam sakit. Saya sama istri kunjungin ke tetangga itu, dia teriak-teriak. Begitu saya masuk, mereka panggil Pak Haji ya. Mereka panggil. Terus Pak Haji begitu datang, saya pikir Pak Haji ini akan berdoa. Tapi Pak Haji itu langsung bilang, istri saya mendengar, ini harus cari orang pinter nih, gitu. Harus cari orang pinter. Nah, bukan ini yang Tuhan mau. Jadi menjadikan menerima Yesus itu menyucikan kita, mempercayai darah Kristus utuh dalam kehidupan kita. Mau kita sakit, mau kita apapun, Kristus itu satu
tidak boleh tergantikan. Ketika kita sakit mengandalkan Tuhan Yesus. Ketika kita nggak punya uang mengandalkan Tuhan Yesus. Maka kita akan dipermuliakan. Maka kita akan melihat perbuatannya yang ajaib ketika kita nggak punya uang. Ketika kita sakit, kita mempercayakan Kristus. Hanya Yesus saja. Bukan mencari orang pintar. Seperti tetangga saya sakit, pusing nyari orang pintar tengah malam. Ya tiba-tiba saya dapat hikmat Tuhan. Saya langsung bilang sama dia teriak-teriak, udah. Saya dapat hikmat Tuhan. Saya bilang, ini marah dia. Dia marah. Dia ternyata marah sekali sama suaminya. Dia marah sekali sama suaminya. Begitu saya bilang, dia marah. Saya sebut namanya, Mbak Wit, ini saya. Saya Papa Neo. Saya bilang, Mbak Wit, kita semua dukung. Saya bilang, jangan marah-marah. Dia langsung diam. Dia langsung nangis. Nah, ini kita sadar kalau kita percaya Tuhan, seutuhnya percaya sama Tuhan. Kita harus mengalami kelahiran baru ya. Kristus harus hidup di dalam kita. Yohanes 14, Bang Jo singgung kemarin. Yohanes 14, 19, 20, nggak usah kita buka, saya bacakan buat kita. Kristus oleh karena Yesus hidup, Allah hidup, maka kita hidup. Karena Yesus hidup dan hidup dalam setiap kita, maka kita hidup. Nah, kalau kita menerima Kristus dan Kristus itu hidup dalam setiap kita. Perhatikan saudaraku, Yesus hidup. Ketika Yesus mati dan dia bangkit, dia sudah hidup. Tapi nggak semua orang hidup. Hanya orang yang mau menghidupkan Kristus dalam hidupnya, dialah hidup. Saudaraku Amen. ya. Amen. Saya ulangi lagi saudaraku. Amen. Dari ketika Yesus mati, ketika Kristus mati, dan 3 hari kemudian dia bangkit, nah, dia sudah hidup sampai sekarang dan sampai nanti selama-lamanya dia sudah hidup. Tapi tidak semua orang hidup. Tapi setiap orang yang mau Kristus hidup di dalamnya. Yang Kristus itu harus menjadi Tuhan, harus menjadi Raja di hidupnya. Dialah yang memperoleh hidup. Ya saudaraku ya. Dialah yang punya hidup lebih hidup ketika Kristus itu hidup di dalamnya. Tadi menerima Yesus, mempercayai Kristus, dan seperti Bang Daniel, kita diajak nyembah. Ya, kita mesti nyembah, baca firman Tuhan, rajin baca firman Tuhan. Conqueror nih, saya senang di Conqueror leadernya ada baca 5 pasal 1 hari. Wajib 5 pasal 1 hari. Wah, ini melatih kita semua ya. Ya awal-awal boleh terseok-seok, awal-awal boleh menjadikan ini seperti Taurat ya. Tapi harus belajar supaya ini betul-betul menjadi suatu memang kebiasaan yang kita nikmati gitu. Udah menjadi kayak kita butuh makan ya, kita makan nasi, itu sudah menjadi memang kebutuhan kita. Nah, ini kita bersyukur ya. Ada 5 pasal 1 hari. Nah, caranya lagi tadi, supaya hidup kita lebih hidup, kita harus menyucikan diri kita, menjauhkan diri dari yang jahat. Kita buka Roma 8 ayat 13. Tadi dibilang di 2 Timotius 2:21, kita menyucikan diri, menjauhkan dari yang jahat. Kita buka lagi Roma 8 ayat 13. 8 ayat 13. Oke. Nanti dengar. Nah, ada Jesse. Jesse boleh bacain buat kita. Ini sorry ya yang kelihatan di layar saya saja. Roma 8 ayat 13. Nggak apa-apa, yuk. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, kita mulai mematikan setiap kedagingan dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 3. Roma 8:13 sudah betul ya. Jadi kita harus supaya kalau kita hidup ke dalam kedagingan maka kita akan mati. Tapi kalau kita mematikan segala keinginan-keinginan daging berlahan-lahan ya orang muda. Kalau di 2 Timotius 2 dibilang di bawahnya lagi tadi 22 jauhilah nafsu orang muda. Katanya kita harus pelan-pelan mematikan, belajar mematikan segala keinginan daging kita. Nah, itu di Roma 8 baru kita mengalami kehidupan. Nggak usah dibuka, boleh saya sebutkan ya, Yohanes 12, 23-24. Firman Tuhan tuh mengatakan begini,
Kalau benih itu tidak jatuh ke tanah dan mengalami kematian, maka benih itu tidak akan hidup. Jadi benih itu harus mati dulu baru dia hidup. Nah, setiap kita, saudara-saudaraku yang kekasih, rekan-rekan yang kekasih, kita harus mengalami kematian dulu. Betul-betul mati. Ya, di sini mungkin kalau ada Bang Matias ya, dulu saya rekan PA-nya Bang Matias, waktu saya masih SMP, SMA, SMP. Terus akhirnya saya STM. STM, saya kenal yang namanya, mungkin di sini ada yang kenal yang namanya Andi, dulu di SMP 6. Andi dipanggilnya dulu Jawa gitu ya. Dia tahu betul siapa saya di STM, dia satu STM dengan saya. Saya nakal sekali, saya kerjanya berantem, satu keluarga saya doang yang rusak. Nah, tapi ketika saya mengalami kelahiran baru, ketika saya mengalami Kristus hidup dalam diri saya, suatu ketika saya di kampus saya di Kalimantan ya, saya di kampus saya di Universitas Negeri Politeknik Negeri Samarinda. Saya kuliah di situ. Teman saya bikin kaos angkatan. Saya bikin jaket angkatan, saudaraku. Saya bikin jaket angkatan. Perjanjiannya yang belum lunas tidak boleh mengambil jaket angkatan ini. Nah, ada memang nih satu orang gayanya preman-preman gitu. Saya nggak ada takutnya sama sekali. Tapi dia datengin saya di bengkel, waktu saya teknik mesin ya, dia datengin saya di bengkel, saya lagi praktikum. Dia datengin saya, dia bilang, saya minta jaket saya. Dia bilang begitu. Saya bilang, wah, ini perjanjian teman-teman kalau belum lunas nggak boleh, bro. Saya bilang, kamu jangan kayak jagoan di sini, kata dia begitu. Loh, saya bingung kok jadi saya yang salah. Terus dia bilang, kamu kalau bukan teman aja sudah saya tumbuk kamu, kata dia begitu. Oh ya, maaf, saya bilang, perjanjian teman-teman begitu. Saya coba merendahkan, di situ kaki saya sudah pengen sepak aja rasanya gitu. Saya pakai sepatu safety waktu itu. Itu ujungnya besi. Itu kalau saya ciumkan di hidungnya itu minimal pengok. Pengok. Tapi waktu itu saya nggak mau gitu. Saya nggak mau. Terus saya ke kantin. Sampai ke kantin saya ceritain sama teman-teman saya. Teman-teman saya ceritain, dia banting gelas di meja. Buah, katanya. Kamu lemah, Deprido, katanya. Kamu hajar tadi dia. Saya serba salah. Di sini saya ngalah dimarahin. Di sana saya nggak ngelawan, dimarahin gitu. Saya serba salah. Akhirnya saya pulang dari kampus, saya marah ke pembimbing saya. Saya lempar tas saya bilang, wah, besok saya mau berkelahi sama orang, saya bilang. Harga diri saya di kanan kiri, saya dibanting-banting, dimarah-marahin gitu. Saya bilang sama pembimbing saya, besok saya mau berkelahi sama orang. Kalau nggak dia yang mati kecebur Sungai Mahakam, saya yang mati. Saya bilang begitu waktu itu sama pembimbing saya. Langsung pembimbing saya elus-elus saya. Dia minta saya cerita. Saya sambil nangis, saya cerita. Kayak seorang anak kecil saya. Nah, akhirnya pembimbing saya ngajarin saya berdoa. Yuk ampunin. Wah, saya ngampunin. Besoknya saya kasih jaket itu walaupun dia belum bayar. Saya kasih jaketnya, puji Tuhan, dia lunasin. Nah, ini salah satu cerita, kita harus mematikan segala keinginan-keinginan daging kita. Kita harus jatuh dulu ke tanah, mati. Baru kita mengalami suatu penghidupan kembali. Agar hidup, lebih hidup, kita harus mati. Roma 8:17 berkata begini, untuk mengalami kemuliaan, kita harus turut dalam penderitaannya. Jadi kita juga harus mengalami penderitaan. Saya pertama kali, saya berubah di Kalimantan ya, saudara-saudaraku semua. Saya nakal sekali di Jakarta, makanya saya dilempar ke Kalimantan. Sama orang tua saya, dibawa sama tante saya. Saya di sana harus mengalami sebuah penderitaan menurut saya. Pembentukan demi pembentukan. Yang biasanya saya di rumah jadi bos, saya nggak pernah ngerjain apa-apa, saya harus tinggal di pastoral. Saya harus babat rumput, saya harus bikin sumur, saya harus bikin parit, saya harus bikin meja, saya harus bikin lemari. Wah, pokoknya saya betul-betul mengalami pembentukan demi pembentukan. Jadi bersyukur saudaraku yang mengalami pembentukan demi pembentukan. Maka hidupmu akan hidup. Kalau kita nggak siap dalam pembentukan-pembentukan, dalam penderitaan demi penderitaan, maka hidup kita nggak pernah hidup. Akan ada pembentukan sedikit, kita ngelawan. Ada pembentukan sedikit, kita nggak terima. Saya betul-betul mengalami pembentukan habis-habisan saya di Kalimantan. Saya benar-benar direndahkan serendah-rendahnya. Saya benar-benar dihancurkan sehancurnya oleh Tuhan. Saya betul-betul dimatikan. Saya nggak bisa makan nasi yang udah nginep. Saya nggak bisa. Tapi di Kalimantan saya belajar untuk makan nasi yang udah agak menguning.
Bukan padinya yang menguning, nasinya yang menguning, saudaraku. Saya harus belajar makan. Saya harus belajar makan, Indominya 2, sayurnya banyak, untuk orang lebih dari 8 sampai 10 orang. Sayurnya, lebih susah cari mie daripada sayurnya. Saya harus belajar hidup seperti itu. Yang tadinya saya serba ada di rumah saya. Saya harus mengalami penderitaan. Ya, itu nanti saya kasih bahannya ya di Conqueror ya. Roma 8:17 kita harus mengalami penderitaan. Tadi di Yohanes 13, 31, 32 supaya kita permuliakan Tuhan, kita dimuliakan oleh Tuhan, kita harus mempermuliakan Tuhan setiap harinya. Kita hidup harus mempermuliakan Tuhan, saudaraku. Kita hidup harus menyukakan Tuhan. Yang kuliah harus gak nyontek. Saya belajar betul untuk menjadi orang yang gak nyontek. Betul-betul saya belajar untuk menjadi orang yang gak nyontek. Saya SD, SMP, STM, saya jarang sekali belajar. Saya nakal sekali. Tapi waktu saya terima Yesus, hidup dalam hidup saya belajar untuk hidup gak nyontek. Saya belajar sekali saya belajar setiap malam. Saya belajar sekali untuk belajar. Nah, waktu saya bekerja pun, saya belajar. Untuk saya bekerja itu bukan kasih yang setengah-setengah. Gaji 1 juta, kerjanya cukup 1 juta. Kalau mau kerja saya lebih banyak lagi, gajinya lebih dong. Nah, saya nggak mau begitu. Saya kerja, saya lakukan yang terbaik. Saya pernah dikerja di sebuah bengkel, saya digaji 2 minggu 17.500. Saya ingat sekali. Itu pengalaman saya pekerja pertama. 2 minggu 17.500. Jadi helper di bengkel. Saya pernah kerja tanpa digaji, saya pernah kerja. Saya mengerjakan tugas-tugas pastoral. Nganterin undangan, kebetulan waktu itu pemimpin gereja kami, ketua Badan Kerjasama Sekota, Gereja Sekota. Jadi setiap sebulan sekali ada ibadah, saya nganterin surat undangan, 100 lebih surat undangan. Saya betul-betul mau mempermuliakan Tuhan. Saya bekerja, saya waktu itu jadi supir, pernah saya menjadi supir bos. Waktu itu rekan saya bilang begini, itu kan bukan mobil kamu, kenapa kamu cuci setiap hari? Kenapa kamu harus cuci mobil itu setiap hari? Saya bilang, kalau saya setia dalam perkara kecil, Tuhan akan berikan saya perkara yang besar. Jadi bukan mobil saya, tapi saya cuci setiap hari. Saya bersihkan setiap hari mobil. Puji Tuhan, benar yang saya bilang. Nggak lama, bos itu kasih saya mobil. Sampai mama saya nangis. Bos itu memberikan, ini mobil ini pakai, ambil di kantor. Bos ini memberikan. Saya pernah juga kerja di kebun. Saya berkebun dengan teman-teman mahasiswa waktu itu. Saya buka ternak bebek, saya buka ternak ikan. Saya harus nerambas hutan. Saya nggak pernah pakai pedang Malaysia yang panjang untuk babat hutan, tapi saya babat. Tangan saya hitam semua. Saya lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau hidup dalam penderitaan dan mati, mengalami kematian supaya saya bisa hidup. Nah, rekan-rekan yang terkasih, saudara-saudaraku yang terkasih, saya ulangi lagi. Tujuan kita ada supaya tujuan Tuhan menciptakan kita itu terjadi. Tujuan Tuhan menciptakan kita hidup dalam kemuliaan, pekerjaan-pekerjaan yang mulia yang dipersiapkan Tuhan. Bukan kemuliaan yang dibuat-buat, bukan kemuliaan yang kita buat sendiri atau orang lain buat kita. Tapi kemuliaan karena Bapa mempermuliakan setiap kita supaya kemuliaan itu tidak sia-sia. Cara untuk kita memperoleh hidup yang lebih hidup. Yang pertama, menyucikan dirinya. Bagaimana cara kita menyucikan dirinya? Mengalami kelahiran baru. Menerima Yesus. Yang kedua, Yohanes 14, 19, 20, Kristus harus hidup dalam kita. Bukan sekedar Yesus itu hidup, tapi Yesus itu hidupnya harus di sini, bukan di surga. Ya, kira-kira begitu ya teman-teman ya. Yesus hidupnya bukan di surga, tapi harus hidup di sini, dalam hidup kita. Baru kita memperoleh hidup. Menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat, 2 Timotius 2:21, Roma 8:13. Mematikan keinginan daging kita. Agar hidup betul-betul kita harus mengalami kematian, Yohanes 12. Kita harus mengalami kematian.
Supaya kita betul-betul hidup, kita harus mempermuliakan Tuhan setiap saat. Oke, selanjutnya saya mau berdoa buat kita semua. Kita mau datang kepada Tuhan. Pertanyaan dari saya buat kita semua. Apakah kita mau hidup yang biasa-biasa saja? Apakah kita mau hidup yang sekedar ngeflow seperti orang, yang penting hari ini ada, besok ada, sebelum Tuhan panggil, yang penting saya hidup aja. Apakah kita mau jadi orang begitu, atau kita mau hidup kita benar-benar hidup? Dan bukan hidup yang dihidupkan oleh diri kita sendiri. Ada banyak orang merasa hidupnya nyaman dengan dia nenggak pil, dengan dia ngisap ganja, dengan dia nyetel musik keras-keras. Dia merasa hidupnya itu hidup. Ada orang merasa hidupnya hidup dengan dia punya pakaian-pakaian branded. Kita nggak cari yang begitu. Siapa yang mau hidupnya benar-benar hidup karena kita mau menerima Kristus dalam hidup kita. Yang pengen Kristus hidup pada setiap kita. Saudaraku, jika engkau ingin hidupmu lebih hidup, saudaraku. Jika ada dari antara setiap kita saat ini yang belum pernah menerima, yang belum pernah memberikan sepenuhnya seluruh hidup kita untuk Yesus masuk dan berkarya dalam kehidupan kita. Setiap engkau boleh taruh tanganmu di tempatmu masing-masing, tanganmu taruh di dada. Saya mau berdoa buat kita semua. Engkau nggak pernah izinkan Yesus menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan. Seutuhnya kau berikan Yesus kehendak penuh dalam hidupmu. Terserah Tuhan kau mau buat apa Tuhan dalam hidup saya. Jika engkau nggak pernah seperti itu, saya mau berdoa. Jika engkau mau menyerahkan seluruh hidupmu, kita mau menyerahkan hidup kita buat Tuhan. Mengizinkan Tuhan masuk dalam hidup kita menjadi Raja. Bukan sekedar salib yang kita gotong-gotong, tapi betul-betul Yesus yang hidup dalam setiap kita. Taruh tangan di dada saudaraku, dan saya mau berdoa. Dan dimanapun kita berada, saudaraku, boleh ikutin doa saya. Saudaraku, boleh ikuti doa saya, dimanapun kau berada. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur malam hari ini. Tuhan Yesus, kau Bapa yang baik, Tuhan. Terima kasih untuk firman yang hidup malam hari ini. Terima kasih untuk firman yang mengubahkan malam hari ini. Silakan ikutin kata-kata saya, setiap engkau yang mau menerima Yesus betul-betul menjadi Raja atas kehidupan. Tuhan, malam hari ini Tuhan, aku mau hidupku lebih hidup lagi Tuhan. Aku mau hidupku lebih hidup lagi Tuhan. Aku mau hidupku betul-betul dimuliakan oleh Tuhan dan akan mempermuliakan Tuhan. Tuhan, malam hari ini aku mau menyerahkan seluruh hidupku buat Engkau Tuhan. Aku mau Engkau hidup dalam hidupku Tuhan dan menghidupkan aku Tuhan. Malam hari ini Tuhan, aku mengundang Engkau masuk ke dalam hidupku. Aku rindu Tuhan Engkau masuk ke dalam hidupku Tuhan, menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Menjadi Raja dalam kehidupanku. Menjadi Tuhan dalam kehidupanku. Hadirlah Engkau dalam hidupku Tuhan. Dan malam hari ini aku menyerahkan seluruh hidupku, masa depanku kepada Engkau Tuhan. Jadilah Tuhan, jadilah Raja dalam hidupku Tuhan. Seluruh hidupku kuserahkan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih, kami berterima kasih Engkau ada dalam kehidupan kami. Tuhan, mulai malam hari ini kami berjanji Tuhan. Kami betul-betul mau menjadikan Engkau hidup dalam kehidupan kami, sehingga kami dihidupkan. Malam hari ini kami mau belajar mematikan segala keinginan-keinginan daging supaya kami hidup Tuhan. Malam hari ini, mulai malam hari ini kami mau belajar Tuhan. Kami mau jadi benih yang mati itu Tuhan. Kami mau ikut dalam penderitaan Kristus Tuhan. Supaya kami mengalami kehidupan Tuhan. Kehidupan yang sempurna. Kehidupan bukan kehidupan yang semu Tuhan. Tapi kehidupan yang dimuliakan oleh Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya ingin satu lagu yuk. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha tinggi, Kau dimuliakan atas segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha tinggi, Kau dimuliakan atas segalanya. Sekali lagi kita angkat, sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha tinggi, Kau dimuliakan atas segalanya. Sebab Kaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Kau dibukakan atas segalanya. Yuk katakan, yuk Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Amin. Kau ku Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku yang kita katakan, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah. Angkat tangan kita saudara, Kau ku sembah, Kau sembah, yes Lord, mau sembah Engkau Tuhan, Kau ku sembah, kami sembah Engkau, kami sembah Yesus, Kau Raja kami Tuhan, ajaib Yesus, Kau dahsyat Tuhan. Boleh sekali lagi saudaraku, kita katakan lagi dengan sepenuh hati kita, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau sembah, Kau ku sembah,
sembah Tuhan Yesus. Saya minta terakhir, Manggi boleh berdoa buat setiap kita semua. Saya minta tolong Bang Gerhard untuk berdoa buat kita semua. Nama Yesus. Kita adalah makhluk mati. Kita adalah dari debu dan tanah. Tapi Allah Bapa meniupkan nafas kehidupan sehingga kita hidup. Oh, ini berlaku sama bagi kita semua. Kita bisa kelihatan hidup, tapi selama kita tidak mengalami Yesus, selama kita tidak menerima Yesus yang adalah hidup itu, kita mati, saudaraku. Mari orang muda, mulailah mengerti, mulailah dapatkan kebenaran ini, bahwa kau tidak bisa hidup tanpa Yesus yang memberikan hidup bagi kau. Kau akan hidup seperti hidup dunia ini, yang adalah fana, yang adalah sementara, yang sebentar lagi akan mati dan binasa. Tapi kami Tuhan, kami adalah orang-orang muda-Mu. Kami pilih hidup di dalam Kau. Kami pilih Engkau. Karena Engkau sudah terlebih dahulu memilih kami, Tuhan Yesus. Kami pilih Engkau, Tuhan, untuk hidup dalam Kau. Hidup yang mungkin penuh dengan penderitaan, tapi ada sukacita di dalam Kau. Hidup yang mungkin penuh tekanan, tapi ada kekuatan di dalam Kau. Hidup yang mungkin akan menerobos kegelapan, tapi ada terang di dalam Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan, jadikan kami perabot-perabot dari emas dan perak, Tuhan. Untuk hidup dengan perkara-perkara dengan tujuan yang mulia. Mari Tuhan bawa kami. Real dalam kehidupan sehari-hari kami mengalami Yesus. Kami mengalami hidup Yesus. Dan kami akan memberkati bangsa ini dengan kehidupan yang daripada Yesus. Mari orang muda katakan, aku tidak ingin sekedar hidup. Hidupku adalah memberkati bangsa ini. Memberkati sekolah. Memberkati teman-temanku dalam nama Yesus. Aku akan bawa hidup bagi mereka. Karena hidup di dalamku melimpah. Saudaraku, kalau kita dalam hidup Yesus, maka hidup kita tuh melimpah. Keluar, tidak akan untuk diri kita sendiri, tapi hidup kita keluar, melimpah memberkati, bagaikan sungai mengalir, bagaikan sungai memberkati bangsa ini, Tuhan. Oh, kami hidup untuk memberkati bangsa ini. Kami hidup untuk memberkati sekolah kami. Kami hidup untuk memberkati kampus kami, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami adalah orang muda yang hidup di dalam Engkau. Mari kita percaya, orang muda, sama-sama kita katakan, amin. Silakan Bang Daniel. Terima kasih rekan-rekan dengan firman-Nya. Ada berapa poin yang saya catat ya, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini. Tadi yang paling berkesan kata-kata dari Bang Dep tuh, banyak orang yang hidupnya itu semu gitu ya. Apakah hari-hari ini kita sedang mengejar hal yang semu atau yang kekal? Ada beberapa tokoh Alkitab yang mengalami hidup yang lebih hidup gitu ya, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang pertama ada Abraham. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia memiliki tujuan untuk suatu bangsa. Lalu ada Musa, ada Yusuf juga sama. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia diberikan misi sama Tuhan, hidupnya dia lebih hidup. Lalu ada murid-murid Tuhan, yang dia hanya seorang penjala biasa. Lalu ketika dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya lebih hidup, menjadi penjala manusia. Lalu ada Saulus, yang tadinya pembantai orang Kristen. Lalu ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami hidup yang lebih hidup. Dia menjadi penyelamat bagi bangsa-bangsa. Bahkan kata-kata dia dibilang bahwa selama ini hidupnya adalah sampah gitu ya, selain daripada pengajaran Kristus. Mereka semua meninggalkan hal yang semu tadi itu yang dikatakan Bang Dep. Mereka orang-orang yang, Paulus bukan orang yang biasa gitu ya. Dia orang yang punya jabatan, dia punya harta, dia orang yang enak lah hidupnya. Tapi dia ketika berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami hidup yang lebih hidup. Lalu sama penjala juga sama. Jadi pesannya, apakah hari-hari ini kita sedang mengejar hidup yang semu, atau kita sedang mengejar hidup yang lebih hidup? Alami perjumpaan Tuhan dalam setiap hubungan kau pribadi dengan Tuhan di rumah, saat teduh kau, dimanapun kau berada, alami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga itu membuat kau hidup menjadi lebih hidup.
Terima kasih untuk Bang Deprido untuk firman hari ini. Jadi teman-teman kalau belum kenal Bang Dep ini dia pelayanan di Kalimantan. Dulu dia itu megang begitu banyak mahasiswa kampus-kampus, itu Bang Dep yang pegang. Hampir Bukan saya yang pegang bersama teman-teman. koordinator ya? Koordinatornya, maksudnya koordinatornya banyak kampus-kampus. Nah, makasih Bang Dep untuk firman-nya. Mungkin terakhir sebelum kita tutup, ada 1-2 orang yang mau kesaksian tentang ibadah hari ini. Silakan. Boleh angkat resen atau angkat tangan. Nanti dulu ya, Mbak. Ada teman-teman? Kalau Rendo tadi lambaikan tangan tuh, Rendo. oh, iya. Iya, tadi aku lihat Rendo lambaikan tangan. Bang Rendo. Oke, salam semuanya. Salam semuanya. Halo. Salam. Ya, dengar. Salam. Ya. Puji Tuhan ya. Maksudnya ketika kita menghadapi COVID-19 atau disebut dengan coronavirus, mungkin dalam hal pekerjaan kita tertekan, atau dalam hal keuangan kita tertekan juga. Tapi Tuhan ingatkan, bukan saya aja, semuanya Tuhan ingatkan bahwa ini adalah suatu ujian dari Tuhan. Gitu. Ketika kita menghadapi ujian itu, ya bagaimana siap kita. Gitu. Contohnya misalnya ketika saya dalam pekerjaan saya mungkin sedih sih lihat anak-anak sekolah di PAUD, anak-anak belajar dari rumah, belajar online. Mungkin banyak orang tua berpikir, aduh gimana ya karena seperti ini, apakah anak-anak belajar di rumah terus, sementara nggak semua orang punya, maksudnya nggak semua orang bisa punya HP, nggak semua orang bisa tahu teknologi, tapi Tuhan ingatkan bahwa ini ada masanya, ini ada waktunya, tunggu waktu Tuhan gitu. Jadi ketika kita berserah sama Tuhan, ketika kita berserah sama Tuhan, saya yakin kok Tuhan akan kasih jawaban untuk kita. Aku juga ngalamin sendiri gitu, bahwa kasih Tuhan itu nggak pernah habis gitu, bahwa Tuhan itu akan melihat bahwa orang-orang yang setia kepadanya. Jadi saya tangkap Bang Deprido bilang tadi, membuat hidup lebih hidup, artinya kita hidup bukan cuma hidup saja, tapi kita hidup menjadi berkat gitu. Kita hidup menjadi bagi banyak orang. Mungkin kita sebagai tidak mengerti hidup itu untuk apa sih di dunia ini gitu. Hidup itu untuk apa ya? Apakah kita ada tujuan atau nggak ada tujuan gitu. Hidup ini mungkin aku berpikir hidup itu adalah sebenarnya Tuhan ngasih kita hidup itu adalah untuk melayani Tuhan dan untuk memuji nama Dia. Itu sih yang aku dapetin selama ini, dan aku bersyukur bahwa kasih Tuhan itu nggak pernah berhenti. Kita doakan yang semuanya. Teman-teman, terakhir sebelum kita bubar, kita mau foto dulu bareng. Kita dibantu juga nih sama Pande nih, nggak kelihatan tapi ya, Pande operator, nggak kelihatan sih, tapi ada di bawah. Kita mau foto dulu nih, boleh di open kamera semua. Open kameranya, kita mau foto. Udah kemana nih? Berkurang ya? Ya, kita mau foto dulu terakhir. Wih, Jay, ganteng bener, Jay. Bentar, tunggu Mama Neo gabung. Ayo, di situ ada Via, ada Naya, ada Gilang, ada Arya, tunggu sebentar Kaseni ada Mr. Lukas. Wih, Arya, kelihatan mukanya. Ada Keke. Gilang, boleh open Gilang videonya. Woi, jangan ngumpet deh, kakak Arya sama Keke nih. Karol. Sebulan nggak ketemu udah pada gede ya? Pada berkembang ya? Iya. Ada tambah tinggi, tambah ganteng. Naya. Halo Juan. Bersinar. Naya. Hai Naya. Halo Bunga. Ayo kita open kamera dulu. Gilang, Oding. Bang Oding. Halo semuanya. Bang Juan.
Radian. Sekarang kita nggak TikTok ya. Juga Nathan, Gilang. Oding. Javier. Youth Conqueror. Youth Conqueror kita, Bang. Oh gitu. Bang Matias tuh kok nggak kelihatan Bang Matias? Bang Matias lagi Yes. Bang mengurus sesuatu Bang. Wih Nathan. Hai Nathan. Nathan kayak basketball player kayak. Hai Ella. Wih. Tinggal Oding. Oding Bang Pisto belum ada. Hai Gilang. Lama nggak ketemu Gilang. Tuh. Tinggal Gilang. Yaudah langsung ini aja langsung dipoto aja Bang. Kita foto ya. Udah enggak? Hitung ya deh. 1, 2. Pandainya mana pandainya? Iya nih pandinya nih. Pandai nongol dong Pandai. Waduh. Sekali nama Pandai. Itu Rendo kasih tempat dong, Rendo kasih tempat itu. Aduh Rendo nih. 1, 2. Mana 3. Pandai? Mana pandainya nggak kelihatan? Lihatnya ke kamera ya lagi. Ada Pandai. Pandai mana Pandai? Nah ya gitu. 1, 2, 3. Ulang sekali lagi terakhir. 1, 2, 3. Oke. Wih, ganteng banget Bang Senda emang dah. Ayo kita yuk ibadah nanti mulai minggu depan ya offline ya. Itu nanti dibagi 2. Pelajar jam 9, mahasiswa profesi jam setengah 11. Jadi ada 2 ibadah yang yuk pelajar SMP SMA jam 9, profesi mahasiswa nanti jam setengah 11. Ntar kita teknisnya tadi ada di grup. Paling itu aja teman-teman, terima kasih untuk join hari ini. Tuhan berkati semuanya, God bless. Sampai ketemu minggu depan secara langsung. Shalom. Thank you Michael, thank you Pandai, thank you. Goodbye semua. Thank you yang udah melayani. God Terima kasih Bu bless. Susi. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Terima kasih Bang Lep, Kasien. Udah gede semua ya. Bye-bye. Sebulan gak ketemu. Bye-bye. Ketemu lagi. Sayonara. Terima kasih. Air kangkung. Dadah Kakak Naya. Bye-bye Naya. Main drum ntar ya. Hai Gino. Bye-bye Geno. Dadah Babang Pasca. Bye Kak Hai Ruth. Naya, terima kasih. Hai Bye. Mas. Bang, terima kasih Bang Lep, Kapan akunnya. lanjut di WA Sen ya. Bang Siap. Paskan lagi di mana? Bang Sean lagi di mana? Bang Sean tuh lagi di mana tuh? Saya lagi di Depok Bang. Bogor. Hah? Bogor Bang. Bogor tuh besar. Bogor yang di mana? Bogor Utara. Sen Gunung lagi sama Salak. siapa Sen? Gunung Salak. Wah, lagi naik Itu gunung Mama. ya? Kayak Rumahnya di gunung. gunung sekarang kita. Gunung Salak. Wah Nambo, Gunung Nambo. Salak dekat pemandian air panas tuh Nil. Wih, iya kita dulu itu ya. Yuk kapan-kapan ke sana yuk. Yang kita tahu. Siapus naik ke atas. Kalau daki Gunung Salak aja dong. Cipara ini lah ini lah. Ya Ciparai. Parah. Ciparai ya benar. Udah panas. Ren, besok main bulu tangkis Ren. Oke siap Bang. Oke. Rendo susah sekarang udah sibuk Iya, Bang, dia, Bang. bisa, Bang. Udah Bisa, sibuk Bang. waktunya dia Bang. Susah deh Bang. Kok jangan lupa bawa net ya. Oh iya. Bonet. Nah, Balapan Bang. Bola ini Gedean Bang netnya Bang, nggak muat. ya kalau nggak ada net kok yang jadi net bagian Ren lo. Kok kan jadi net. Jangan lupa. Oh iya ini ada Bang Basilio Surata sama Carolina Primadani. Dari mana ya? Kak Karolin Salam sama buat Ibu. Salam buat Ibu. Apa keadaannya? Salam buat Mama. Nanti kita dulu. Udah ya, tutup ya. God bless. Oke Oke semuanya God teman-teman, bless. terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan secara offline. Dadah. Secara offline ya teman-teman. Oke, Tuhan berkati. Halo Kak Basilius.
Bang Basilius. Bang Basilius. Halo Bang. Halo Pak. Sampai Basil. ketemu ibadah offline minggu depan. Bang Ferdi dapat salam dari Neo. Siap. Kangen lihat ini. Ada yang kenal Pak Basil? Ada yang kenal Pak Basil Surata nggak? Guru Purnama. Ada yang kenal ya Pak Basil Surata ya? Guru Purnama. Guru Purnama. Oh, Guru Purnama. Oh, halo Pak Basil. Terima kasih Pak untuk sudah hadir Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Basil, Bu Susi. God bless. Sampai ketemu minggu depan. Offline. God bless semua. Ya. Siapa yang naik motor tuh? Kenapa? Kalau naik motor, ibadah, pos penyembahan, dua tangan nyembah gitu ya. Motornya lagi. Oke. Bang Pascal dulu udah bisa kayak gitu ya waktu. Nanti Bang Ge, minggu depan kita ketemu ya Bang Ge. Hah? Besok. Besok. Bukan besok. Besok. Bang. Bagi sembako kita. Besok bagi sembako kan? Oke Kau Bang. ikut dong? Ren kau ikut? Apa, Bang?